يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حدود الهارس العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وليهديك رسول الله جاءوك بإذ الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تكتفي بنزلة عزما إن الكبائر في الغفران كاللامم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل عليه وعلى آله الفاتحة بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين ونخص خاصة إلى مؤلف هذا الكتاب الإمام تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الحسني إن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعلي درجاته في الجنة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى أرواح المؤسس بهذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن بنى عليه ومن أنفق بهذا المسجد ومن واقف بهذا المسجد إن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatizah, para hujjaj, para sesepuh, bapak-bapak hadirin jamaah Masjid Taklim Masjid Jami Ar-Rahmah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat-Nya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patutlah kita syukuri karena dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, rumah daripada rumah Allah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Kifayatul Akhyar. Ya, pembahasan kita masih membahas tentang najis yang dimaafkan. Ya, yaitu pada halaman 68. Kalau kitab yang kecil 68, ya, baris yang ketiga dari atas. Wa ammal maitatu allati la nafasa laha sa'ilah ay la dama laha. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid daraini amin. Wa ammal maitatu allati la nafasa laha sa'ilatu ay la dama laha yasilu kadzubabu wal ba'udu wal aqaribu wal khanafisu wal wad'u ala ma sahhahahu an-Nawawi dunal hiyad wad difda' laisa min zalik. Idza waqa'at fi ina'i fihi ma'un sawa'un kana ma'un aw ghayruhu min al-adhan kazid was-saman aw ghairihi qat-ta'am wa ma tatbihi fahal tanajjasuhu fihi khilafun wal madhhab adam at-tanajjus liqaulihi sallallahu alaihi wasallam idza waqa'a adh-dhubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu kullah.
summa la yanzi'ahu fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa fil akhari shifaan rawahu al-Bukhari wa Abu Dawud wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wa annahu yattaki bin najasati alladhi fihi da' wallahu a'lam. Selanjutnya dalam pembahasan ya najis yang dimaafkan atau najis yang ma'fun, di sini ya muallif ataupun musannif pengarang kitab ini mengatakan wa ammal maitatu, ya adapun bangkai, ya bangkai allati la nafsalaha sa'ilah ay la damalaha yasim, ya bangkai yang waktu dia hidupnya itu memang apa, tidak mengalirkan darah, ya atau tidak mengeluarkan darah, ya seperti yang sudah kita pelajari. Seperti apa tuh? Kadzubab. Apa tuh zubab? Lalat, ya seperti lalat. Kalau orang kita bilang lalat, ya lalat. Kalau orang keren bilang lalat, ya orang Betawi bilangnya lalat. Ya cara bacanya aja tulisannya sama, lalat namanya lalat, ya. Baik, nah seperti lalat itu kan waktu dia ya hidup dan sudah menjadi bangkai, dia itu nggak mengeluarkan darah, ya tuh. Wal ba'ud, begitu juga apa ba'ud itu nyamuk, ya tuh. Dalam Al-Quran kan Allah katakan innallaha la yastahi ayyadriba masalam ba'udah, ya kan ba'udah itu. Jadi Allah sendiri itu enggak punya rasa malu. Artinya Allah enggak merasa malu menciptakan makhluk yang kecil seperti apa? Nyamuk. Ya, lah makhluk semakin kecil semakin susah, bukan semakin gampang. Ya, kalau orang dulu kan bikin komputer aja contohnya tuh, komputer zamannya itu layarnya segini nih, gede-gede. Ya, itu. Nah, sekarang orang bikin komputer, ya. Nih kayak gini nih, HP udah seperti komputer. Ya, bahkan spesifikasinya itu lebih lengkap daripada zaman dulu, ya, itu. Nah, dalam hal ini, ya, muallif atau pengarang kitab mengatakan lalat, ya, dan nyamuk itu, ya, dan juga wal aqarib. Aqarib itu apa tuh aqarib itu? Aqarib itu artinya kalajengking. Hah? Ya, kalajengking. Ya, tuh. Dan juga wal khanafis. Apa itu khanafis? Khanafis itu artinya kecoa. Ya, kecoa, tahu kecoa kan? Ya, kecoa tuh yang demen di tempat-tempat gituan tuh. Ya, tuh. Wal waza'u, ya, dan juga waza. Seperti waza itu kayak seperti ya kecoa tapi yang kecil-kecil. Ada kan suka di rumah tuh. Ya, itu namanya ya binatang-binatang seperti itu tuh ya menurut pendapat sebagian mazhab Imam Syafi'i, ya terutama ya Imam Nawawi mengatakan ala masahhahu an-Nawawi, ya itu dunal hiyat wad difda, ya selain apa hiyat itu apa tuh hiyat? Hiyat itu artinya ular, ya ular. Wad difda, apa itu difda? Yang hidup di dua alam, kodok, ya difda itu seperti kodok, dan ular itu laisa min zalik, ya kalau ular sama kodok beda hukumnya, ya tapi kalau tadi seperti nyamuk, kemudian lalat, kalajengking, kecoa, ya tuh, dan binatang yang kecil seperti kecoa itu, ya itu termasuk ke dalam apa? Ke dalam ya bentuk hewan-hewan yang memang kalau dia mati ataupun masih hidup juga itu enggak ngapain? Mengalirkan darah. Darahnya ada, cuma enggak ngalir kayak yang lain. Ya darah pasti ada dong. Ya, karena darah itu kan apa?
ya sebagai ya pengalir ya itu apa namanya itu kehidupan bagi sebuah apa makhluk ya. Kalau nggak ada darah berarti ya nggak mungkin hidup ya. Tapi kadar darah yang ada pada hewan-hewan itu memang ya dalam kategori sedikit ya, artinya nggak bisa ngalir kayak darah binatang-binatang yang lain tuh ya. Nah kalau kodok ya sama ular kagak ya. Nah dia nggak disamain tuh beda ya itu. Idza waqa'at fi ina'i fihi ma'iun ya, apabila ya hewan-hewan yang tadi itu, yang mana itu tadi? Nyamuk, lalat, ya, kecoa, kalajengking itu, ya, dia jatuh ke dalam apa? Fihi ma'iun, ke dalam sesuatu benda yang ada cairannya. Ya, itu. Sawaun kana ma'un au ghairuh. Ya, baik cairan itu berupa air atau yang lainnya. Ya, lainnya kan kadang ada yang cairan tapi udah beku. Ya, atau udah kental seperti apa tuh? Minal adhan. Ya, adhan itu kalau adhan itu bahasa artinya sih dohon itu yang buat nembok apa namanya tuh? Dempul. Ya, tuh. Tapi ini istilahnya bukan dempul tapi minyak yang udah beku. Ya, duhun itu ya, kazait tuh seperti minyak ya, wasaman. Saman itu apa saman? Saman itu yang bisa dipakai untuk buat nasi kembuli, namanya minyak samin. Kalau kita bilang minyak samin ya, sebenarnya minyak bukan samin, minyak saman ya. Saman itu tadinya minyak ya, tuh yang pakai buat bikin nasi kembuli tuh ya. Au ghairi, atau yang lainnya, kato'am seperti jatuh di makanan tuh lalat ya, seperti itu jatuh di mana ya, di makanan seperti roti atau kue-kue yang bakal kita makan tuh dia jatuh di situ tuh ya tuh. Nah di sini wa matat ya, dalam keadaan mati ya, fahal tunajjishu fihi ya tuh. Apakah cairan yang tadi atau makanan yang tadi manakala kejatuhan bangkai-bangkai yang tadi itu, apakah makanan atau cairan itu menjadi najis atau tidak? Ya, tuh. Fihi khilafun. Nah, di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama fikih. Ya, tuh. Yang pertama, ya, wal madhab adam at-tanajjis. Ya, yang pertama pendapatnya mengatakan ya, kalau hewan-hewan tadi itu, baik itu lalat, baik itu nyamuk, baik itu kalajengking, baik itu kecoa dan lain sebagainya itu, dia jatuh ke benda cair tadi ataupun jatuh ke makanan tadi itu, maka hukumnya apa? Tidak dikatakan najis tuh makanan yang terkena tadi. Karena ilatnya tadi apa tuh? Adamis sail adam. Ya, karena tidak adanya darah yang mengalir. Tuh. Tapi di sini ada argumen. Ya, ada argumen. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Iza waqa'az zubabu fi syarabi ahadikum. Ya, apabila seekor lalat ya, tuh jatuh ya, di mana fi syarabi ahadikum, salah satu minuman ya di antara kamu. Jadi kamu lagi buat minuman, pas lagi habis buat tahu-tahu kita tinggal sebentar ada lalat jatuh ya dalam minuman itu. Apa kata Nabi? Fal yagmishu kullahu. Tuh. Maka diapain tuh? Dicelubin semua lalatnya itu. Ya, dicelubin semuanya dulu. Ya, jangan langsung diangkat atau dibuang. Ya, tapi dicelubin dulu itu semuanya lalat, ya, tuh. Nah, nanti kan ada penjelasannya. Itu lalat dalam keadaan mati atau hidup? Ya. Kalau dalam keadaan hidup gimana? Nanti ada penjelasannya di sini, ya. Pokoknya Nabi suruh apain dulu? Celubin dulu semuanya itu. Kenapa? Summa layanzi'hu.
Ya, setelah kita celupin semuanya tuh atau kita kelelepin tuh lalat tadi, kita angkat lagi atau kita buang dah tuh lalatnya. Ya, dia udah mati kek atau dia masih hidup kek gitu. Ya, tuh Nabi suruh diapain? Dicelupin. Fa inna fi ahadi janahaihi da'an kata Nabi. Karena sayap itu memiliki apa? Lalat itu memiliki dua sayap. Ya, satu sayap yang ada pada lalat itu mengandung penyakit, wal akhari syifa, dan satu sayap yang lainnya adalah merupakan apa? Penangkal ataupun sebagai obat dari racun yang dibawa dari mana? Dari sayap yang pertama. Tuh. Sekarang kan pertanyaannya udah saya jelasin kemarin. Kira-kira kalau yang mati itu lalernya laler yang warna hijau gimana itu? Ya, laler yang gede hijau itu. Ya, yang kalau laler zaman dulu mungkin makannya mah nggak kayak laler sekarang kan. Ya, tuh. Itu bisa berkembang menjadi suatu fikih. Ya. Kalau kita yakin tafadhol. Ya, kalau saya nggak yakin. Kenapa nggak yakin? Ngelihat kondisi keadaan lalat yang ada di zaman sekarang. Ya, kalau kita yakin kan kaidah bilang al yakin la yuzalu bisyak. Sesuatu yang kita yakini nggak akan bisa hilang dengan adanya keraguan. Kalau saya ragu, kenapa? Meskipun dicelupin justru tambah apa itu? Ya, tambah banyak racunnya. Tuh, ya itu. Artinya kan fikih di sini tuh berkembang. Ya, lah kita jangan memahami suatu hadis ya secara konteksnya saja. Tapi kita harus pahami apa? Secara ya makna yang adanya itu. Ya, nah kalau kita memahami hadis, apalagi Al-Quran, kita pahami secara konteks yang ada dalam hadis atau Al-Quran aja, kita bisa bahaya pemahamannya. Ya, seperti dalam Al-Quran kan Allah katakan, bunuhlah orang kafir di mana saja kamu jumpai. Kan kejam itu Islam. Ya, kita ketemu orang kafir jalan kita tebas batang lehernya. Ya, lewat dikit kita tebas tuh Cina. Kan nggak begitu. Ya, yang disuruh perangi itu adalah siapa? Kafir harbi. Artinya kafir yang apa? Yang memang bikin gara-gara. Ya, tapi kalau kafir yang zimmi, kafir yang damai, jangan diapa-apain. Tuh, ya. Jadi kita perlu memahami hadis dan ayat itu jangan dari konteks ayat atau hadisnya saja, tapi dari mafhum, ya, pengertian secara mendalam apa maksudnya di sini. Ya, kayak tadi kan kalau dia yakin, tafadhal lakuin apa yang menjadi perintah Nabi. Tapi kalau nggak yakin, jangan. Ya, itu. Karena kita ngelihat apanya? Kondisi. Ya, kan yang namanya fikih itu berkembang. Ya, fikih itu selalu mengikuti realita yang ada. Ya, tidak akan ada fikih kalau nggak ada realita. Ya, tuh. Seperti dulu emang ada namanya zakat profesi, nggak ada. Ya, karena sekarang kebanyakan orang sibuk kerja, akhirnya para ulama mengeluarkan ya berijtihad namanya apa? Penghasilan dari itu profesi itu wajib zakatin. Ya, itu kan dulu nggak ada. Zakat itu cuma emas, perak, gitu aja. Ya, tuh penghasilan dulu belum ada. Itu berkembang. Ya, tuh. Jadi ya ketika ya kita yakin dengan apa yang kita pahami, nah silakan kita praktekin. Kalau kita yakin insya Allah nggak akan menjadi suatu mudarat atau bahaya. Ya, tapi kalau nggak yakin ya jangan. Ya, tetap kita apa? Kita lakukan yang terbaik buat siapa? Buat diri kita. Ya, karena kan Allah sudah katakan dalam Al-Qur'an wala tulqu bi aidikum ilat tahlukah. Ya, janganlah engkau menjatuhkan atau menjerumuskan diri kamu dalam apa? Dalam kebinasaan. Ya, kita habis lagi bikin kopi, ada tamu bukain pintu sebentar, tahu ada lalat hijau, jatuh 3 biji. Ya, 3 ekor jatuh, ya. Celubin tiga-tiganya, celubin aja besok kita buang. Kenapa? Semalam gue belajar sama Bu Hori kayak gitu katanya. Besoknya mencret sakit meninggal, saya disalahin. Ya, jangan. Ya, itu yang penting kita membawa mudarat atau tidaknya. Kenapa? Karena yang namanya kemudaratan itu lebih dikedepankan ketimbang manfaat. Ya, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ya, tuh. Darul mafasid meninggalkan sesuatu yang akan membawa bahaya, muqaddamun lebih diutamakan ala
jalbil masalih. Meskipun di situ ada maslahahnya. Ya. Jadi gitu. Ya, fikih itu sedemikian rupa. Makanya kan dalam masalah sesuatu yang haram sama yang halal nggak bisa kita apain? Kita campur aduk. Nggak bisa, Pak. Ya. Pak, saya disediain teh 1 gelas ini. Ya, kejatuhan 1 tetes racun, mau gak saya minum? Jangan, mampus saya. Ya, padahal cuma setetes sedikit. Ya, tuh. Nah, itu namanya apa tuh? Ya, kalau sesuatu yang haram dengan yang halal dicampur, yang halal kalah. Ya. Ini gelas kan air isinya banyak nih. Ada berapa tuh? Sampai 200 mili kali. Ya, setetes paling berapa mili? Nggak sampai 1 mili. Kenapa kita tinggalkan? Ya karena bahaya. Ya, itu namanya darul mafasid, meninggalkan sesuatu yang membahayakan lebih diutamakan dari apa? Adanya suatu maslahah. Maslahahnya ada, teh cakep. Ya, teman nih kejatuhan racun. Masa tega banget saya suruh minum juga? Ya kan nggak mungkin gitu. Ya, itu namanya apa? Ya, mendahulukan yang apa? Membawa apa tuh? Mafsadat atau bahaya didahulukan ketimbang masih ada maslahah dari situ. Ya, baik. Rawahul Bukhari wa Abu Dawud wa Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban. Ya, wa annahu yattaqi bi janahihi alladhi fihi da. Tuh, ya. Di sini dikatakan wa annahu yattaqi bi janahihi. Ya, nah itu bisa menjadi suatu ya apa tuh yang bersih ya disebabkan dari apa? Ya, disebabkan dari salah satu sayapnya memang ada yang membawa apa ya? Ya, racun dan yang satu lagi membawa apa? Obat. Ya, tuh. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu itu enggak ada yang enggak manfaat. Ya, tuh. Seperti kan Allah katakan, "Rabbana ma khalaqta hadza batilan." Ya, tidak ada yang Allah ciptakan itu batil, pasti ada apanya? Manfaatnya itu. Buktinya lalat satu dia bawa racun, yang satunya lagi bawa apa? Bawa obatnya, bawa penangkalnya. Tuh, ya gitu. Kecuali kita nggak tahu, ya belum kita pelajari soalnya itu, ya. Wa wajhul istidlal, ya tuh. Nah, maksud dalil di sini adalah annal ghams qad yaqdi ilal maut, ya tuh. Yang dimaksud ya tuh al-ghamsu ya, yang dimaksud al-ghamsu itu artinya apa? Menyelupkan itu ya qad yaqdi ilal maut. Bisa jadi menyebabkan lalat itu apa? Mati. Ya, kenapa? Lalat kan kalau baru kecebur di air itu dia masih bisa goyang-goyang. Ya, itu suatu saat kalau dia bisa nempel aja dikit sama yang enggak ada airnya dia bisa terbang lagi. Ya, tapi kalau kita celupin mati gak tuh lalat? Mati. Kan lalat kita ditenggelamin mati kita. Ya, tuh. Nah, itu pembahasannya apa? Dapat menyebabkan matinya tuh si lalat tadi itu. Ya, tuh. La siyama idza kana ta'am haron. Tuh, ya. Itu kalau memang cairan yang kita celupin tadi yang dihinggapi oleh lalat memang dalam kondisi keadaan panas. Ya, tapi keadaan dingin mungkin dia agak lambat matinya. Ya, tapi dalam keadaan mendidih dia jatuh tuh. Ya, berarti kan udah mati, enggak perlu dicelupin juga dia udah apa? Udah mati tuh, ya. Falau kana yunajis lam ya'mur bihi tuh, ya. Seandainya ya, minuman atau makanan yang kejatuhan nyamuk, kejatuhan lalat tadi dihukumkan menjadi minuman atau makanan yang najis, kenapa kok Nabi perintahkan? Tuh, ya. Kalau najis pasti Nabi nggak nyuruh, buang aja udah. Ya, tapi di sini Nabi nyuruh. Kenapa? Karena memang kan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Pak. Rasul itu bukan seorang ahli dalam ilmu agama saja. Ya, Rasulullah itu ahli dalam berbagai ilmu kedokteran, ilmu matematika, ilmu agama apalagi. Ya, sehingga tuh ya, menurut penelitian yang dilakukan oleh Rasulullah, benar. Kalau nyamuk itu, lalat itu satu sayap bawa penyakit, satu sayapnya lagi menjadi penangkal. Tuh. Makanya ada istilah kan kita sering dengar, ar-rasul huwal muallim. Sering dengar kan?
Rasulullah adalah seorang guru, muallim, ya, guru dalam berbagai ilmu, Pak. Ya, bukan dalam ilmu-ilmu tentu tapi segala macam ilmu, subhanallah, ya. Kenapa? Karena Rasulullah memang belajar langsung gurunya melalui malaikat Jibril, ya. Itu enggak sembarangan dan langsung yang memberinya adalah sang pemberi yang memiliki segala semuanya di apa di dunia dan di mana itu, ya. Itu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan belajar aja belum tentu dapat apalagi kagak belajar. Ya, kalau Rasulullah itu langsung ya belajar langsung dapat itu ya. Baik. Wa aidan fusunul awan an hadhil hayawanat fihi usrun wa masyaqqah ya. Dan juga tuh ya apa namanya membuang atau mengangkat bangkai yang tadi itu lalat, nyamuk, kecoa dan lain sebagainya itu yang ada di mana? Di bejana tadi memang apa? Ya, fihi usrun karena memang sulit. Ya, adanya kesulitan. Ya nggak bisa kalau namanya itu ya binatang jatuh ke benda cair langsung tuh yang lain pasti terapa? Terkena semua, udah nyatu udah tuh. Ya, nggak mungkin. Oh, ini yang sebelah sini doang kita buang nih. Nggak mungkin, pasti udah langsung apa ya? Nyatu. Ya, tuh. Nah, makanya karena udah menyatu semua, makanya Nabi suruh fal yagmishu. Tuh, celupin. Kenapa? Biar tuh air tadi yang sudah terkontaminasi dengan racun yang dibawa oleh lalat atau nyamuk tadi, dengan dicelupin itu ada penangkalnya. Mana? Sayap yang atuh lagi itu. Justru kalau kita buang tanpa kita celupin lagi itu bakal jadi bahaya. Tuh, ya. Makanya apa? Makanya karena sulitnya itu memisahkan bangkainya tadi dengan dari air yang kejatuhan tadi. Makanya disuruh apa? Dicelupin semuanya dulu biar bisa diapain? Diminum. Tapi tadi kuncinya kita harus apa ya? Yakin. Ya, kalau nggak yakin jangan. Ya, itu bisa mendatangkan bahaya buat kita. Tuh, ya. Baik. Wa masyaqqah. Ya, begitu juga adanya masyaqqah. Apa tuh masyaqqah? Ya, masyaqqah itu suatu ya kesulitan yang berat. Ya, artinya itu ya daripada kita pusing-pusing, ya kalau emang kita nggak ada yang buat kita minum itu doang ya gue baru dapat cangkir kopi dari 3 hari gue nggak ngopi begitu disewain kopi atau dijatuhin lalat lagi ya. Nah kalau seperti itu ya udah kita yakin tafadhol silakan kita amalin apa yang menjadi perintah Nabi. Tapi kalau kita nggak yakin ya jangan kita lakukan tuh ya. Baik. Fayu'fa antanajjisiha lidzalik, makanya ya najisnya itu menjadi najis yang diapain? Yang dimaafkan. Ya, artinya tuh cairan tadi tidak menjadi najis ya. Itu artinya mungkin bukan buat minum aja kali. Kita punya air sedikit buat wudhu ya. Nggak sampai 2 kula, kejatuhan lalat atau nyamuk tuh masih bisa kita pakai dah tuh. Ya, airnya cuma sedikit, segelas kitanya air buat wudhu segelas cukup nggak? Cukup. Kan saya bilang orang Sudan, orang gede-gede itu 1 gelas aqua wudhu buat 6 orang. Ya, itu air dibolongin kayak kayak jarum, jarum apa tuh? Jarum pentul. Ya, dikit-dikit rapi wudhunya itu. Ya, nah semacam ini mungkin masih bisa kita pakai untuk apa? Untuk wudhu. Kenapa? Karena air yang kejatuhan tadi selain air buat minum, boleh dipakai untuk apa? Untuk berwudu. Ya, jangan kita bilang najis buang aja dah, udah kita tayamum aja, nggak boleh. Ya, kalau hanya sekedar untuk toharo, pakai nggak masalah. Ya, tapi kalau untuk minum pertimbangkan dulu. Ya, nanti langsung minum. Ya, kita celupin, udah insya Allah tuh airnya menjadi netral lagi itu. Ya, nggak terkontaminasi dengan najis yang kejatuhan nyamuk, lalat, kecoa ataupun kalajengking tadi. Ya, tuh. Baik. Ya, lain halnya kalau airnya banyak mungkin lebih dari 2 kula, ini nggak masalah. Jangankan nyamuk, lalat.
kecoa, kalau jengking ya, binatang lain juga kalau kejatuhan itu nggak apa-apa. Yang penting nggak ada perubahan jadi air tadi. Kalau berubah lain lagi. Ya. Baik. Wakila. Nah, ada pendapat yang kedua mengatakan ya tanajjashu. Ya, hukumnya najis tuh air yang kejatuhan bangkai binatang-binatang kecil yang tidak memiliki darah mengalir tadi. Ya, tetap dihukumkan najis. Ya, tuh. Kenapa? Li'annaha mayyitatun. Ya, karena kondisinya dia itu udah menjadi bangkai. Ya, kalau masih hidup lain lagi. Ya, karena ini udah menjadi bangkai. Ya, kalau bangkai kan lain tuh. Kata pendapat yang apa? Yang kedua, kasairin najasat. Ya, itu seperti ya najis-najis yang lainnya. Ya, itu. Qala Ibnu Munzir, berkata Ibnu Munzir, wala a'lam ahadan qala hadza al-qaul ghairu Syafi'i. Kata Ibnu Munzir, saya tidak mengetahui ya salah satu ucapan seperti ini kecuali Imam Syafi'i saja yang mengatakan apa? Yang mengatakan hukumnya tidak najis bangkai binatang kecil tadi jatuh ke dalam apa? Cairan ataupun makanan. Kata Ibnu Munzir hanya mazhab Imam Syafi'i saja yang mengatakan tidak najis. Tuh ya. Wa fi qaulin akhar ya dalam pendapat yang lainnya in kana mimma ta'ummu bihi al balwa ya seandainya tuh hewan-hewan ini memang termasuk hewan atau binatang yang ya umum artinya yang biasa tuh seperti apa kadzubab apa tuh zubab tadi lalat ya tuh wanahwihi atau yang lainnya tadi itu ya nyamuk kemudian kecoa kemudian kalajengking fala yunajjishu tuh maka hukumnya tidak najis kalau memang binatang-binatang yang biasa dia hinggap di minuman atau cairan ataupun makanan tadi itu ya tuh akan tetapi wa in lam ta'ummu ya apabila hewan itu bukan hewan yang apa yang tuh apa yang tidak umum atau tidak lazim biasa ada hinggap di makanan ataupun minuman kal khonapis apa itu khonapis tadi apa khonapis kalajengking ya tuh ya wal aqarib ataupun apa itu ya apa tadi kecoa ya itu kan binatang-binatang yang enggak ada cuma kondisi dia hidup juga tempatnya beda ya kalau lalat ya mungkin kalau lalat hijau beda kali ya kalau lalat biasa kan jarang tuh ya ataupun nyamuk jarang dia hinggap di kotoran ya kalau dia jatuh udah jadi bangkai ke minuman atau ke makanan itu memang nggak apa-apa nggak najis ya karena itu biasa lazim tapi ya kalau yang nggak lazim seperti kalajengking dan kecoa tadi tetap kata pendapat ini mengatakan apa ya hukumnya najis tuh jadi kita lihat dulu dah tuh kalau yang umum tadi kan tuh disebutin semua tuh ya nyamuk lalat kalajengking kecoa tuh ya nggak apa-apa tapi ini dispesifikasikan lagi dikhususkan lagi dibagi lagi kalau dua saja itu nyamuk sama lalat nggak masalah nggak najis tapi kalau untuk kecoa dan kalajengking tetap hukumnya najis kalau dia udah jadi bangkai jatuh di cairan ataupun di makanan yang akan kita konsumsi ya tuh jadi lebih detail lagi wa bihadza jazama al-qaffal wa huwa muttajih qawiyyun ya tuh li'anna mahallun nas wa huwa az-zubab fihi maknayani ya tuh nah, dijelaskan oleh Al-Qaffal ya, yang arah tujuannya pendapatnya ini kuat ya, yang menjadi kuat apa? Li'anna mahallun nas ya, yang menjadi masalah nas ini wa huwa az-zubab ya. Kata az-zubab di sini fihi
maknayani. Ya, ada dua apa? Makna. Ada dua pengertian tentang apa ini? Tentang zubab. Ya, tentang lalat. Tuh, ya. Apa di sini? Masyaqqatul ihtiraz. Tuh. Apa tuh masyaqqatul ihtiraz? Masyaqqatul ihtiraz artinya susah memang untuk dipisahkan. Ya, artinya susah untuk dipisahkan kalau dia udah jatuh, kecairan atau kemakanan pasti itu langsung apa? Menyatu. Ya, tuh, menyatu semua itu. Ya, tuh. Makanya dia dibicarakan secara khusus itu yang pertama. Yang kedua, wa ada bidam asail. Ya, yang kedua karena lalat itu memang tidak memiliki darah yang mengalir. Makanya dikhususkan dua binatang ini, lalat dan nyamuk saja. Ya, kalau kalajengking kan kita jangankan dia jatuh ke ini kemakan masih hidup kita takut. Ya kan, kalajengking ya kan? Kecoa jangankan dia udah mati, lagi hidup aja orang ada yang geli. Ya kan? Apalagi udah jadi bangke. Kalau nyamuk sama lalat orang jarang nggak terlalu kayak gitu. Kenapa? Dia yang menjadi ilatnya karena susah aja dah. Sama nggak punya darah yang mengalir baik di waktu mati ataupun masih hidup ketika dimatiin nggak akan darahnya mengalir. Darah sih ada, cuma nggak mengalir seperti hewan-hewan yang lainnya. Cacing ada darahnya nggak? Ada, ya. Siapa yang tukang mancing sini? Tukang mancing siapa sini? Hah? Ya, tukang pancing kan kalau lagi pengen masangin cacing di apa namanya itu di kailnya, ya pakai joran itu ada darahnya kan? Ada, ya kecuali kalau pakai pelet lain lagi, ya. Bapak-bapak jangan mancing pak, orang mancing gak gadang maju, ya. Orang mancing gak gadang maju mundur semua, ya. Jangan mancing dah, ya baik. Wahia illatun murakkabatun. Nah, illatnya ini, alasannya ini murakkabah. Apa itu murakkabah? Menyatu. Satu tadi apa? Susah dibuangin. Yang kedua nggak punya darah yang mengalir. Itu alasannya udah kuat banget itu. Seandainya dia gampang dibuangin dan adanya darah mengalir, oh udah najis. Ya, karena emang nyamuk sama lalat ini binatang kecil, darahnya nggak ngalir dan juga ketika dia jatuh udah pasti dah tuh. Ya, entah dia mati atau masih hidup sama aja tuh. Ya, tuh. Baik. Fa idza faqada ahaduhuma in adamatil illah. Ya, apabila salah satu dari alasan tadi hilang, ya, tuh apa? In adamatil illah, maka illat alasan itu semuanya hilang. Ya, tapi dua-duanya ini ada dan nggak bisa dipisahin, makanya dijadikan apa? Najisnya itu juga najis yang ma'fu. Ya, najis yang dimaafkan, ya, tuh. Izil illah al murakkabah tan'adim bi'adami ahadi juz, ya iha wa huna faqadat masyaqqa al ihtiraz, tuh, ya. Nah, yang dijadikan sebagai illat al murakkabah, alasan yang murakkab, ya, yang apa tuh menyatu, ya, tan'adim, ya, itu akan hilang bi adami ahadi juz'iyatiha. Kalau memang salah satu ilatnya itu hilang. Artinya cuma alasannya apa? Ya, karena nggak ada darahnya yang mengalir doang. Tapi gampang untuk dibuangin. Nah, ini nggak jadi. Tetap hukumnya akan berubah menjadi najis. Tapi kedua alasan ini dia selalu gabung, selalu menyatu, makanya nggak bisa dihilangkan kedua ilatnya ini. Ya, ilatnya tadi dua apa? Karena susah dibuangin. Yang kedua nggak memiliki darah yang mengalir. Maka dalam kondisi apapun tetap hukumnya ini. Kalau kita yakin kita punya air sebatas untuk wudhu, kita pakai aja dulu untuk wudhu. Kenapa? Karena air itu tidak terkontaminasi dengan najis. Tapi kalau untuk diminum, kita pikirin dulu dah. Ya, kalau kita untuk sendiri-sendiri kita minum atau kita makan, kita pikirin dulu dah. Ya, kenapa? Karena kita bisa melihat bagaimana ya sebenarnya kondisi keadaan lalat di zaman sekarang. Kita tahu apalagi lalat yang tadi saya sebutkan, lalat warna hijau, ya, itu kan dia hinggapnya di tempat-tempat yang mana? Yang menjijikkan atau tempat-tempat yang kotor, ya, tuh. Wallahu a'lam bishawab.
Ya, alhamdulillah kita selesai. Insyaallah nanti 2 minggu yang akan datang kita akan lanjutkan wa'lam anna mahallul khilaf. Nah, ini yang menjadi ya terjadinya perbedaan pendapat nanti akan kita pelajari insyaallah pada pertemuan 2 minggu yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita dan kita amalkan serta kita ajarkan kepada orang-orang yang belum tahu. Amin ya rabbal alamin. Silakan pada